Infinix kembali membuat gebrakan dengan resmi mendaftarkan Infinix GT 30 5G Basic di Indonesia. Ponsel ini merupakan varian paling terjangkau dari seri GT 30 Pro yang sebelumnya telah lebih dulu dikenalkan ke pasar. Meski menyandang label Basic, Infinix tetap membekali GT 30 5G dengan spesifikasi yang tidak bisa dianggap remeh. Chipsetnya masih mengandalkan MediaTek Dimensity 7400, sama persis seperti versi Pro yang menjamin performa bertenaga untuk gaming dan multitasking. Selain itu, GT 30 5G Basic juga banyak mewarisi spesifikasi dari GT 30 Pro, menjadikannya pilihan menarik bagi pengguna yang menginginkan pengalaman flagship dengan harga lebih terjangkau. Infinix GT 30 5G dengan model number X6876 sudah tercatat menerima sertifikasi TKDN di Indonesia, yang menandakan bahwa peluncurannya tinggal menghitung hari. Ponsel ini diprediksi akan resmi meluncur pada bulan Juli 2025, atau paling lambat di awal Agustus 2025. Dengan status TKDN yang sudah dikantongi, ini menjadi sinyal kuat bahwa Infinix siap memperluas lini GT series mereka di segmen 5G. Ponsel ini diperkirakan akan hadir dengan spesifikasi yang kompetitif, menyasar pengguna yang butuh performa kencang, tampilan modern, serta harga yang tetap ramah di kantong. Buat lo yang penasaran sama desain belakang Infinix GT 30, siap-siap terpukau. Sebagai HP gaming, Infinix nggak main-main dalam merancang tampilan belakangnya. Material kaca yang digunakan memberikan kesan premium dan futuristik, sementara frame samping berbahan plastik menjaga bobotnya tetap ringan sekitar 194 gram. Ini bikin nyaman banget di tangan. Bahkan saat lo main game berjam-jam, Infinix GT 30 hadir dengan tampilan layar yang makin kece. Nggak lagi pakai desain flat kayak pendahulunya sekarang, layarnya punya sudut rounded yang presisi, mirip banget sama HP-HP flagship kayak Xiaomi dan iPhone. Dengan layar AMOLED 6,78 inci resolusi 1,5K dan refresh rate 144 Hz. Ditambah lagi kecerahan maksimalnya mencapai 2000 nits, jadi tetap jelas meski di bawah sinar matahari langsung. HP ini udah support Widevine L1, artinya lo bisa streaming Netflix, Disney Plus, atau Prime Video dengan kualitas Full HD, bahkan HDR bukan yang burik kayak di HP-HP murah. Nah, layar Infinix GT 30 udah dukung HDR 10+ sama Dolby Vision, jadi warna-warna di layar tuh keluar banget, kontrasnya mantap, dan detil gelap terang kelihatan jelas. Infinix GT 30 hadir dengan chipset MediaTek Dimensity 7400 fabrikasi 4 nanometer, sebuah prosesor kelas menengah atas yang dirancang khusus untuk memberikan performa gaming dan multitasking yang optimal. Dalam pengujian benchmark, Infinix GT 30 mencatat skor AnTuTu sekitar 770.000 poin, menempatkannya di antara smartphone dengan performa terbaik di kelasnya. Dukungan untuk RAM LPDDR5X dan penyimpanan UFS 4.0 juga memastikan kecepatan transfer data yang tinggi dan multitasking yang mulus. Varian memorinya ada dua, yakni 8GB RAM per 256GB internal dan 12GB RAM per 512GB internal. Infinix GT 30 dijanjikan akan menerima 2 pembaruan sistem operasi Android dan 3 tahun pembaruan keamanan. Artinya, jika perangkat ini dirilis dengan Android 15, maka akan mendapatkan pembaruan hingga Android 17 dengan pembaruan keamanan hingga tahun 2028. Infinix GT 30 hadir dengan konfigurasi kamera yang cukup menarik di kelas menengah, meskipun tidak membawa lompatan besar dibandingkan generasi sebelumnya. Infinix GT 30 mempunyai kamera beresolusi 108 megapiksel dilengkapi OIS, penambahan lensa ultrawide 8 megapiksel menjadi nilai tambah dibandingkan pendahulunya. Infinix GT 30 mengalami penurunan resolusi kamera depan dibandingkan pendahulunya. Jika sebelumnya menggunakan kamera depan 32 megapiksel, kini hanya dibekali kamera 13 megapiksel. Fitur konektivitas pada Infinix GT 30 antara lain koneksi 5G, dual stereo speaker, 2 mikrofon, in-display fingerprint, RGB light strip back panel, trigger R1 dan L1, 3D vapor chamber cooling, koneksi NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, IR blaster,
serta gyroscope hardware. Sayangnya Infinix tidak menyediakan port audio 3,5 mm, berarti kalian perlu menggunakan adaptor atau perangkat audio nirkabel, seperti earphone Bluetooth untuk mendengarkan audio. Di sektor baterai, Infinix memberikan peningkatan yang cukup signifikan. Perangkat terbaru ini dibekali baterai berkapasitas 5500 mAh. Infinix juga menghadirkan teknologi pengisian cepat fast charging 45 watt. Satu lagi fitur menarik yang disediakan adalah wireless charging dengan daya hingga 30 watt. Fitur ini semakin memudahkan pengguna karena tidak perlu repot menggunakan kabel untuk mengisi daya. Bocoran harga untuk varian 8GB per 256 GB dijual mulai dari sekitar 3 jutaan kecil aja, sementara 12 per 512 GB dijual 4 juta kecil aja. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai Infinix GT30 5G Basic. Perbedaan paling mencolok dari versi Pro sebenarnya cuma di bagian chipset. Varian Basic ini hanya dibekali Dimensity 7400. Tapi performa yang ditawarkan masih sangat layak untuk kebutuhan harian hingga gaming ringan. Bahkan kalau dibandingkan Motorola saja menjual ponsel dengan chipset yang sama di harga 5 jutaan. Jadi buat kalian yang cari HP kencang tapi tetap ramah di kantong, Infinix GT30 5G Basic ini bisa jadi pilihan cerdas.